Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepadanya. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya kepadanya. Darinya lah kita berasal dan suatu saat pasti kita akan kembali kepadanya. Karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai hambanya, kita maksimalkan dalam rangka untuk memaksimalkan pendekatan kita. Kita gunakan dalam rangka untuk melaksanakan amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Salam serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para orang-orang yang masih hingga saat ini berjuang, hingga saat ini belajar mengajar Al-Quran, hingga saat ini masih mendakwahkan tentang Islam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam Jumat ini Allah berikan kebaikan kepada kita sehingga kita sama-sama datang ke tempat yang mulia ini, ya, kita sama-sama dalam rangka untuk belajar ngaji, belajar membaca, belajar untuk menghayati, mentadabburi apa yang ada dalam Al-Quran. Semoga setiap langkah kita dari rumah kita masing-masing yang kemudian kita sama-sama datang ke masjid yang mulia ini, itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita pelajari itu menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya, ya, kita membaca terlebih dahulu surah yang akan kita pelajari ini, yaitu surah Al-Buruj. Kita masih sampai pembahasan pada surah Al-Buruj. Silakan bisa lihat di Al-Qur'annya, di mushafnya, atau kalau tidak bisa lihat di layarnya. Perhatikan, dengarkan baik-baik, kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Hati-hati jangan sampai ada pantulan idhum, gak ada idhnya hilangkan. Idhum, ya. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب ya, jadi ada tak ya, bukan tak tapi tak, bukan juga tak ya, bukan juga atau bukan tak atau tak tapi tak ya. Ya, kita ulangi. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa
قرآن مجيد في لوح محفوظ. Allahumma arhamna bil Quran. Kita coba terjemahkan, saya ikuti ini. Wassama'i demi langit, Dzatil buruj, yang memiliki gugusan bintang, wal yaumi demi hari, al maw'ud, yang dijanjikan, wasyahidi, demi yang bersaksi, wa mashhud, dan demi yang disaksikan. Qutila binasalah ashabul ukhdud, para orang yang membuat parit, an-nari dzatil waqud, yaitu api yang berkobar-kobar. Ilhum, ketika mereka alaiha qu'ud, duduk di atasnya, wahum, dan mereka ala ma yaf'aluna bil mu'minin, atas apa yang telah mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Syuhud, itu menyaksikan. Wa ma naqamu minhum, dan tidaklah mereka menyiksa, illa, kecuali, ayyuminu billah, hanya karena mereka beriman kepada Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Hamid, yang maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah atas setiap segala sesuatu itu menyaksikan. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah al-mu'minina, pada orang laki-laki beriman, pada laki-laki beriman, wal mu'minati, dan pada wanita beriman. Tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertaubat. Falahum, maka bagi mereka, adzab jahannam, siksa jahannam,
walahum dan bagi mereka adzabul hariq, siksa yang membakar. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan beramal saleh, lahum bagi mereka jannatun, surga-surga, tajri yang mengalir, min tahtiha dari bawahnya, al-anhar sungai-sungai. Dzalika yang demikian itu, al-fauzu kesuksesan, al-kabir yang besar. Inna batasha, sesungguhnya balasan Rabbika Tuhanmu, la syadid, benar-benar keras. Innahu, sesungguhnya dia, huwa dia, yubdi'u yang memulai, wa yu'id dan yang mengembalikan, wa huwa dan dia, siapa dia ini? Tuhan. Ini kan ada kembali Rabbika ya. Jadi huwa ini kembalinya ke Rabbika. Ini kata Rabbika. Wa huwa maksudnya dan dia Tuhanmu, maksudnya gitu. Al-Ghafur, apa artinya? Yang Maha Pengampun, Al-Wadud, yang Maha Pengasih. Dzul 'arsy, artinya Arsh, yang memiliki Arsh, yang memiliki Arsh. Arsh itu apa? Arsh ya, Arsh lah. Al-Majid, yang mulia. Fa'alu, berbuat, lima yurid, sesuai apa yang dikehendaki. Ya. Hal ataka, hal apanya? Apakah ataka telah datang kepadamu hadithu, kisah, berita, cerita, kabar, al-junud, apa junud? Tentara. Jadi yang itu apakah telah datang kepadamu kabar tentang para tentara? Fir'auna, yaitu Fir'aun, wa Thamud, dan kaum Thamud. Balil ladzina kafaru, justru orang-orang kafir, fi takdzib, itu mendustakan. Wallahu, adapun Allah, min waraihim, dari belakang mereka. Belakangnya siapa ini? Ya, belakangnya orang kafir. Muhit, ya, meliputi. Bal huwa, bahkan itu, Qur'anun, apa itu? Quran Majid. Apa Majid? Iya, mulia ya. Sudah ya, Majid itu kan tadi sudah disebutkan di sebelumnya.
Al-Majid, Al-Majid sama. Fi lauhin, ya dalam papan mahfuz yang terjaga. Ya, insya Allah bisa gitu. Insya Allah bisa. Ya, kalau kita konsisten setiap malam Jumat, ya mencoba untuk transit seperti ini, ya biidznillah, jangan insya Allah bisa. Ya, yang ikuti saja gitu. Ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya pada malam ini, ya malam Jumat ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tadabbur Al-Quran kita, ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 ya. Ya. Jadi ayat yang ke-11 ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Ya insyaallah pada malam hari ini kita akan mencoba membahas itu ya. Ayat yang ke-11. Pada ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi pada dari ayat yang ke-8 ya. Pada ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kisah pada saat itu atau ya kejadian terkait orang yang disiksa ya dengan siksaan yang sangat luar biasa. Mereka itu disiksa karena sebabnya hanya satu, yaitu karena beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi yang Maha Mulia ya, yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ini ayat yang ke-8. Kemudian ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar ya, bahwa Allah itu ala kulli syai'in syahid. Allah itu menyaksikan atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apapun yang dilakukan oleh manusia itu, entah itu baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, baik itu secara berkelompok maupun sendiri-sendiri, ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in. Allah itu menyaksikan. Oleh karenanya bagi setiap manusia hendaklah berhati-hati dalam setiap beramal, dalam setiap berbuat, dimanapun dan kapanpun, baik ketika dia sendiri maupun ketika dia rame-rame ataupun ketika dia tidak ada temannya. Ya. Ingatlah, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah menyaksikan setiap amal perbuatan manusia. Karena setiap amal perbuatan manusia itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nilainya itu nilai yang baik ataupun nilai yang buruk. Nah, perbuatan orang-orang kafir ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa mereka pasti akan ya dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini adalah ayat yang ke-9. Jadi kita diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati dalam beramal, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat ya, dimanapun kapanpun ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah pasti menyaksikan setiap apa yang segala sesuatu ya. Allah pasti menyaksikan setiap segala sesuatu. Kemudian ayat yang ke-10. Innalladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang memfitnah ya, kemarin fitnah itu apa? Fitnah itu bisa membunuh ya, bisa apa namanya mencelakai ya, ataupun bisa menghalang-halangi dari jalan Allah ya. Sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah, menghalang-halangi dari jalan Allah, orang yang memfitnah dengan apa? Dengan cara membunuh, dengan cara menyiksa. Kepada siapa? Kepada orang-orang laki-laki beriman maupun wanita beriman. Kemudian dia tidak bertaubat, maka ancamannya adalah adzabul jahannam walahum adzabul. Ancamannya itu adalah neraka jahanam. Di sini disebutkan 2 kali oleh Allah. Lahum adzabul jahannam, disebutkan 2 kali azab. Kata ada berapa kali di ayat yang ke-10 ini? 2 kali. Falahum adzabu jahannam
walahum adzabul alim. Wajib kalau dalam kaidah bahasa Arab falahum, lamnya adalah wajib ya. Maka wajib bagi mereka siksa neraka jahanam. Walau dan wajib atas mereka siksa bakaran. Jadi 2 kali. Kenapa disebutkan 2 kali? Karena ini sebagai penegasan, penguatan, ya, penegasan siapa saja ya yang melakukan fitnah, yang berbuat fitnah. Ingat ya, fitnah itu bukan bahasa Indonesia yang sebagaimana kita pahami ya, fitnah ya, bukan itu. Fitnah itu bukan kata-kata bohong, di fitnah gitu, dituduh dengan tuduhan, bukan itu. Fitnah itu bukan hanya itu, tapi fitnah itu adalah lebih dari itu. Bisa sifatnya adalah bencana, bisa sifatnya adalah membunuh, bisa sifatnya adalah menyiksa, ya. Bisa termasuk juga dalam apa? Menghalang-halangi dari jalan Allah. Menghalang-halangi dari jalan Allah, kemarin sudah saya jelaskan ya. Bentuknya itu kan banyak sekali, bentuk-bentuk dari menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya. Gambarnya kan banyak banget ya, gambaran orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Nah, ancamannya disebutkan 2 kali di sini. Wajib bagi mereka siksa jahanam, wajib atas mereka siksa membakar, siksa yang membakar. Wah, luar biasa sekali. Ya, ini sebagai benar-benar ancaman yang sangat luar biasa disebutkan 2 kali. Nah, cuma di sini dalam ayat ke-10 ini Allah pun meskipun di situ disebutkan penegasan kata ta'adzab 2 kali, meskipun di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengukuhan, penegasan, penguatan bahwa mereka itu dengan akan dibalas dengan siksaan yang seperti itu. Nah, di sini tetap disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya, yaitu kata-kata taubat. Tetap Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk bertaubat. Sesadis apapun yang telah mereka lakukan, penyiksaan apapun yang telah mereka lakukan, tapi Allah masih tetap sayang kepada mereka. Makanya Allah memberikan penawaran kepada mereka, yaitu diajak untuk bertaubat. Ini kan sadis sekali ya, membakar orang itu kan hukuman yang sangat sadis dan menyeramkan. Dan orang yang dibakar itu kan bukan langsung mati, tapi kan matinya pelan-pelan itu. Matinya pelan-pelan, mengerikan orang yang dibakar itu. Beberapa waktu lalu itu saya lihat di HP aku ada orang ngirim, wah serem sekali. Sudah saya hapus kok nongol lagi gitu. Sudah saya hapus kok ada yang ngirim lagi di grup yang lain ini kok. Tak hapus kok nongol lagi. Berkali-kali ini orang kok suka sekali mengirim video yang mengerikan seperti itu ya. Mungkin jaringan juga pernah dikirim model begitu ya. Ada yang wah ngeri sekali itu dilihat bagaimana prosesnya itu kan matinya pelan-pelan itu orang dibakar itu ya. Kejam sekali gitu. Padahal Rasulullah SAW sendiri pernah mengatakan janganlah kalian itu menghadap manusia, menyiksa manusia dengan cara membakar. Yang berhak menyiksa manusia dengan api itu hanyalah Tuhannya api, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesadis apapun yang dilakukan oleh manusia jangan sekali-kali dibalas dengan siksaan seperti itu. Karena yang berhak untuk menyiksa itu adalah Tuhannya api itu sendiri, pemilik api hakiki itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tawaran dari Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun mereka telah melakukan kegiatan sadis seperti itu, tetap Allah berikan kasih sayangnya, yaitu ditawari kepada mereka untuk bertaubat. Ketika dia benar-benar bertaubat kepada Allah, ya insya Allah jika Allah kehendaki maka Allah akan menerima taubatnya dan menghapuskan segala dosa-dosa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ayat yang ke-11 ini ya, karena sudah masuk Isya, kita jeda dulu dengan ada Isya. Silakan.
Jamaah rahimani Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita lanjutkan. Di ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ya, yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa janjinya itu mereka diberikan jannatun tajri, yaitu surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya, dari bawahnya al-anhar, yaitu sungai. Dzalikal fawzul karim, itulah kesuksesan, itulah kemenangan, ya, itulah kesuksesan, itulah kemenangan, itulah keberuntungan al-kabir, yang besar, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11 ini berbicara terkait dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh, ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan motivasi bahwa bagi mereka orang-orang beriman dan yang beramal soleh itu dimotivasi agar bahwa mereka kelak akan mendapatkan surga, ya. Sedangkan ayat yang sebelumnya itu Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait dengan ancaman kepada siapa? Kepada orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman, ya, laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Ya karena memang sebelumnya, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berbicara seperti itu, ya karena sudah pasnya begitu, ya. Kalau dalam bahasa yang mungkin pernah kita dengar adalah sebagai reward and punishment, ya. Pernah dengar, ya? Ya, reward and punishment, ya. Ganjaran dan hukuman, atau dalam bahasa lainnya ada namanya targhib wal tarhib, ya. Targhib dan tarhib. Targhib itu balasan kebaikan, tarhib itu ancaman, ya. Ancaman, motivasi dan ancaman. Targhib itu artinya motivasi, tarhib itu artinya ancaman, ya. Kalau bahasa kita tadi itu apa namanya? Reward and punishment, ya. Jadi seperti itu. Karena memang manusia itu butuh yang namanya diberikan reward dan juga diberikan punishment, ya. Dalam suatu perusahaan, ya. Dalam suatu perusahaan itu butuh yang namanya reward dan punishment. Untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk motivasi agar perusahaan itu terus bisa berjalan, agar perusahaan itu terus bisa melaju, ya, terus bisa naik. Makanya ditegakkan itu yang namanya reward and punishment, agar perusahaan itu bisa mencapai titik tertentu, ya, bisa mencapai target-target tertentu, ya, maka diberikan itu, ditegakkan, ya, diberlakukan yang namanya reward and punishment, ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu perusahaan memberikan target-target tertentu, ya, ini kalau bisa sampai penjualan sekian, ya, penjualan sekian ribu pieces misalnya begitu, maka rewardnya adalah umroh, gitu kan, misalnya gitu. Tapi kalau misalnya penjualan minimumnya kok sampai anjlok, wah, nanti ya pecat gitu. Bisa aja gitu, ya. Karena perusahaan itu butuh untuk motivasi dan juga agar perusahaan itu bisa terus eksis, ya. Agar perusahaan terus bisa berjalan dan bisa mencapai target-target tertentu, dia harus ditegakkan yang namanya reward and punishment itu, gitu. Di perusahaan manapun, mungkin juga di sekolah-sekolah juga seperti itu, ya. Termasuk juga dalam dunia pendidikan. Manusia pun juga demikian. Bahkan kita pun juga kalau bisa, ya, kita tegakkan reward and punishment untuk diri kita masing-masing. Gimana caranya agar kita itu bisa lebih baik lagi, ya. Gimana caranya agar kita itu bisa lebih meningkat kualitas diri kita, ya. Ya kita harus berikan reward,
Ya, kalau misalnya kita targetnya adalah bisa menghafal Al-Quran misalnya 1 juz dalam 1 tahun, gitu ya. Targetnya 1 tahun 1 juz, juz 1 harus hafal. Maka di akhir tahun ya kita berikan rewardnya apa ya, mungkin makan bakso gitu di pinggir jalan gitu ya, mungkin gitu. Apalah gitu, atau jalan bareng dengan keluarga gitu ya, itu meningkatkan motivasi semangat masing-masing diri gitu, atau seperti itu ya, jadi seperti itu. Atau misalnya targetnya adalah kita menguasai ilmu tertentu gitu ya, ketika mencapai target itu ya, diberikan reward. Tapi kalau sebaliknya maka diberikan punishment, punishment agar imbang ya. Manusia itu diberikan gambaran reward and punishment itu agar dia itu imbang dan hidupnya, dan dia terus bisa bergerak ya, bergerak. Nah, dalam ayat ini pun juga demikian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran pertama itu adalah ancaman-ancaman kepada mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan keji, kepada mereka-mereka yang telah melakukan perbuatan luar biasa fitnah ya. Maka ancamannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran ribet, memberikan gambaran balasan ya, kepada siapa? Amanu wa amilus sholihat. Ribetnya itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh ya, beriman dan beramal soleh. Imam At-Tabari ya, menjelaskan dalam tafsirnya bahwa maksud amanu wa amilus sholihat ini adalah mereka ahli tauhid, mereka para orang-orang yang memiliki keimanan, memiliki keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beramal menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi syaratnya yaitu keyakinannya, akidahnya harus lurus ya. Sementara amal ibadahnya harus benar ya. Akidahnya, keyakinannya harus lurus, amal ibadahnya harus benar ya. Ini adalah satu rangkaian syarat untuk bisa mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rewardnya nanti disebutkannya. Yang pertama adalah akidahnya, keyakinannya harus lurus, amal ibadahnya harus benar. Ini adalah satu rangkaian. Jadi ketika orang sholat ya, orang itu harus bisa menghadirkan rangkaian, bukan hanya amal badannya saja, tapi juga bisa menghadirkan hatinya dan khusyuannya. Jadi ketika orang sholat itu kan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun tata caranya harus benar sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan ya. Apakah takbirnya itu tangannya melewati telinga, ataukah tangan kanannya ketika bersedekap itu di bawah tangan kirinya, ataukah di atas tangan kirinya ya. Itu harus sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Dan apakah harus membaca Al-Fatihah ataupun tidak, atau hanya sekedar diam saja, itu juga ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, harus benar ya. Dan tidak hanya sebatas itu saja, tapi juga tetap dalam rangkaian sholat itu menghadirkan hati kita ya, menghadirkan pikiran kita. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah ya, kita hadirkan jiwa kita. Bagaimana surah Al-Fatihah itu kita resapi dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita translate ya dalam diri kita. Bukan malah ketika imam membaca Al-Fatihah, malah pikirannya itu malah piknik gitu ya. Fakta pikirannya malah piknik ke rumah, piknik keingat di atas motor dan sebagainya. Ya itu ya
Ya itu serangkaian satu ibadahnya, satu gitu. Ini baru segi sholat ya, belum yang lainnya ya. Belum dalam masalah sedekah ya. Sedekah pun juga demikian, berinfak ya. Itu juga sama, harus menghadirkan hati dan menjaga konsistensi agar hatinya itu terus lurus, niatnya, imannya kepada Allah itu lurus ya, tidak mengungkit-ungkit sedekah, tidak mengungkit-ungkit infak yang telah diberikannya, tidak menyakiti orang yang telah diberikan infak padanya. Jadi diusahakan untuk lurus ya. Nah, baru setelah itu Allah memberikan apa? Janjinya itu apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannatun, bukan jannah, beda. Jannatun dengan jannah. Kalau jannah itu satu, kalau jannatun ya berarti banyak, surganya banyak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh adalah apa? Jannatun. Berarti surganya banyak. Surganya banyak. Jannah ini kata Allah, bukan lahum jannah, itu bukan. Tapi apa disebut di sini? Jannatun. Ada alif lamnya kan di atas, di setelah sebelahnya apa? Nunnya. Banyak sekali. Ya. Kok bisa banyak ya? Memang di Al-Quran disebutkan surga itu ada berapa nama? Ada berapa nama disebutkan dalam Al-Quran? Surga itu. Jannahnya namanya apa saja? Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Ya, terus apa lagi? Banyak sekali di Al-Quran disebutkan nama-nama surga tadi. Nah, ini diberikan kepada mereka, mereka yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya, jadi bukan surga satu, bukan satu surga, tapi banyak surga. Ya, jannatun, surga-surga, ya entah itu namanya jannah adn, jannah na'im, jannah ma'wa, jannah firdaus, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi nama-nama yang lainnya yang tidak disebutkan. Nah, ini janjinya bagi mereka siapa saja yang akidahnya lurus, yakinannya benar, amal perbuatannya itu benar sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Nah, kemudian dilanjutkan tajri min tahtihal anhar. Tajri mengalir, min tahtiha dari bawahnya. Bawahnya apa? Dari bawahnya apa? Bawahnya surga. Dari bawahnya surga itu mengalir al-anhar. Al-anhar apa artinya al-anhar? Al-anhar sungai. Berarti bukan satu ya. Kalau satu itu nahrun. Kalau satu itu sungai satu itu bahasa Arabnya apa? Nahrun. Kalau banyak sungai anhar. Berarti memang sungai itu banyak disebutkan di sini. Jadi sungai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini bukan satu sungai tapi banyak sungai. Kemudian apa namanya sungai? Sungai dalam surga itu sungai ada apa saja? Ada apa saja di surga itu sungai? Ya. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat yang ke-15 ya. Disebutkan ya, dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Dalam surah Muhammad ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, menggambarkan bahwa di sana itu ada namanya sungai anharun mimma'in ghairi asin. Ya. Mimma'in ghairi asin. Ya.
Satu ya, yang pertama bahwa di dalam surga itu ada sungai yang airnya jernih, murni, ya, min ma'in ghairi asin. Ya. Sungainya itu jernih, murni, tidak tercemari dan rasanya, baunya, warnanya tidak berubah. Segar menyegarkan, segar menyegarkan, segar menyegarkan. Wah itu ya. Kalau brand salah satu nama air mineral itu untuk meningkatkannya dengan membedakan dengan kemasan yang lain disebutkan ada pahit-pahitnya gitu. Ya itu ya. Jadi yang pertama itu bahwa anharin min ma'in ghairi asin. Airnya itu pure. Airnya pure, murni, jernih, bersih, tidak terkontaminasi, baunya juga baik ya. Yang pertama, di surga itu ada air seperti itu, berarti airnya jernih, murni gitu kan. Kalau kita sebutkan sebagai air putih ya, padahal warnanya itu bukan putih, bening lah. Tapi kita biasa menyebut ngombe putih, padahal itu bukan putih, bening ya. Ya, nah itu adalah air yang tadi min ma'in ghairi asin. Airnya itu jernih, tidak berubah ya. Kemudian yang kedua adalah wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Di ayat yang ke-15 surah Muhammad ya, menggambarkan tentang sungai yang kedua adalah bahwa di sana itu ada sungai susu. Sungai susu yang tidak berubah rasanya. Ada sungai susu ya. Kalau kita nggak bisa bayangkan gimana sungai susu gitu. Ya memang banyak sungai di sekitar rumah kita ya. Entah itu di belakang rumah atau depan rumah atau di belakang sawah itu warnanya coklat gitu atau warnanya itu putih gitu. Cuma itu bukan susu. Mungkin itu adalah buta gitu. Warnanya coklat gitu. Oh, ada sungai warnanya coklat di belakang, bukan susu itu. Nah, itu sungai kita ya, di sekitar rumah kita itu sungainya begitu. Nah ini di surga nanti ada sungai yang susu benar murni ya, tidak berubah rasanya. Lam yataghayyar ta'muhu. Rasanya itu enggak berubah. Jadi benar-benar segar ya susu itu, murni. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Yang ketiga adalah di antara sungai-sungai yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan adalah sungai yang mengalir di situ adalah sungai khamr. Sungai khamr, anggur ya. Mengalir di situ. Sangat lezat ya disebutkan. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Disebutkan di situ ladzatil lisyaribin. Sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Ya kalau di dunia saya nggak tahu, belum pernah minum kayak gimana gitu. Tapi kalau kata orang yang pernah meminum minuman khamr, yang namanya khamr itu rasanya pahit. Gimana mau betul? Tapi kata orang yang, Pak pernah minum khamr? Kata orang, sebagian orang yang pernah minum itu rasanya itu ada pahit-pahitnya gitu. Ada pahit-pahitnya gitu, katanya gitu. Cuma nggak tahu kenapa kok disukai ya. Kenapa kok disukai minum yang namanya minum khamr itu. Dan setelah minum kan biasanya mumet ya. Kemudian kalau banyak minumnya antuk itu gelegean. Ya,
Ya kalau gelegean ambune, apalagi habis setok sebelum itu makan jengkol lagi, sebelum gelegean ambune sudah karuan itu. Ya ini beda dengan di surga. Orang semakin minum khamr ini semakin enak, semakin sehat. Bukan sehat lagi, memang sudah super sehat di sana. Ya, minumnya sangat luar biasa, ladzat syaribin, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Khamr yang ada di surga itu benar-benar sangat ladzat. Bukan ladid tapi ladzat. Ladzat itu ya di atasnya ladid. Ladid itu sudah besar kok, paling lezat banget ya. Nah, kita nggak tahu sampai ladzatnya itu seperti gimana gitu ya. Itu diberikan bagi mereka orang beriman yang beramal soleh, dan juga bagi mereka yang tidak pernah sama sekali, ya, belum pernah sama sekali meminum khamr ketika di dunia. Ya, semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dipilih untuk meminum ini ya ketika nanti di surga nanti. Ini yang ketiga. Kemudian sungai yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa anharun min 'asalin musaffa, wa anharun min 'asalin musaffa. Dan di surga itu ada yang namanya sungai-sungai min 'asal, madu. Sungai madu min 'asalin musaffa. Sungai madu musaffa, murni ya, asli ya. Kalau di sekitar kita orang jualan madu, oh ini asli mas, ini benar asli. Dia jualan madunya sampai begitu, sampai kita beli asli 100% madu murni. Ya kita juga nggak tahu apakah benar asli murni atau campuran sama gula gitu, atau campuran air, nggak tahu juga gitu. Tapi ketika di surga nanti, ya tidak ada kekhawatiran, ya, tidak ada ketakutan bahwa madu itu benar-benar tidak asli ya. Tapi benar-benar yakin bahwa yang diberikan Allah itu adalah madu murni, sungai, bahkan ini bentuknya sungai. Sungainya itu yang mengalir itu madu gitu. Wah biasa sekali. Nah inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka-mereka amanu wa amilus shalih. Hanya diberikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh ya. Kemudian di ayat di akhir ini ya, di akhir di dalam ayat ini disebutkan yang terakhir adalah dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berbicara dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan, itulah keberuntungan al-kabir, bukan azim ya. Al-fawzul kabir, itulah kesuksesan, keberuntungan al-kabir yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berbicara, ya sudah menunjukkan dengan sesuatu, itu sudah pasti ya. Sudah pasti besar, sudah pasti luar biasa. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbicara, apalagi di sini disebutkan dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang besar, kesuksesan yang hakiki. Ya seperti itu ya. Kesuksesannya itu apa? Kesuksesannya adalah ketika manusia itu masuk dalam surga ya. Ketika manusia itu masuk dalam surga, itu adalah kesuksesan yang hakiki. Yang disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia fauz, maka sungguh dia beruntung. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 185. Kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang besar, kesuksesan yang itu adalah ketika manusia itu dimasukkan ke dalam surga. Itu kesuksesan yang nyata. Jadi kesuksesan bukan kesuksesan semu ya. Ya kalau zaman ketika manusia masih di dunia, manusia orang bisa beli rumah mewah sekian M gitu ya.
atau orang bisa beli kendaraan mobil Alphard gitu ya, sekian M gitu, mungkin tangganya kanan kirinya, wah dia sukses gitu, bisa membangun bisnis sampai menggurita di mana-mana, omsetnya sampai MM, disebutkan wah dia adalah sukses. Tapi kesuksesan itu bukan kesuksesan yang hakiki, bukan kesuksesan yang nyata. Ini kan kesuksesan yang sebentar gitu. Ya orang misalnya menang tender ya, pengadaan meja untuk sekabupaten, total tendernya 40 M gitu misalnya. Nah, itu sukses memang, tapi kan suksesnya bukan sukses yang iya, bukan sukses yang besar. Ya kalau bagaimana ini sukses jadi bisa kaya mendadak gitu. Tapi bukan, itu hanya sukses sementara. Karena yang namanya manusia itu kan terbatas. Ya. Toh kalau dia pengen makan kan paling ya sepiring, 2 piring, 3 piring sudah gak muat gitu perutnya. Apalagi sampai ya harta itu juga paling digunakan ya sebanyak apapun ya segitu juga. Meskipun manusia itu bisa beli mobil berjejer 3 saja misalnya ya, atau 2 saja lah, nggak bisa secara bareng-barengan dia pakai dua-duanya kan nggak bisa, pasti nganggur satu di rumah. Apalagi kalau dia bisa lebih beli daripada 2, 3, 4, yang lainnya pasti nganggur di rumah itu nggak kepakai. Bahkan yang pakai adalah sopirnya orang lain bukan dirinya. Begitu pun juga dengan kendaraan roda 2 motor kan begitu juga. Manusia bisa beli motor itu sampai 3, 4, 5. Kemudian harganya juga bukan harga motor yang biasa, tapi motor yang benar-benar mahal di atas gitu. Tapi nggak bisa bersamaan dia pakai bareng-bareng. Paling kan kalau keluar bareng-bareng dia pengen keluarin motornya kan nyuruh orang gitu. Entah itu pak pembantunya ataupun temannya gitu, ataupun saudara itu kayak sama gue kayak aku nggak gitu kan, bareng-barang keluar dia berarti kan yang pakai bukan si pemiliknya gitu. Berarti ya memang semaksimal apapun yang jatahnya dia itu seperti ya segitu-gitu juga gitu. Ya makanya yang namanya kesuksesan di dunia ini hanyalah sementara, terbatas. Apalagi terbatas dengan usia, terbatas dengan umur. Meskipun dia berhasil menghimpun harta, mengumpulkan harta sampai T, ya, sampai 6 T gitu, ya tetap sama saja. Usia paling sampai berapa gitu. Ya paling maksimal 60 tahun, 70 tahun ya. Itu juga sudah mulai jarang orang hidup sampai 90, 100 tahun gitu ya. Ya kalau sudah mati juga harta yang telah dia kumpulkan juga endingnya dibagi-bagi gitu kan, paling sama anaknya gitu, paling juga sampai cucunya gitu, habis gitu, sudah gak tersisa lagi ke cucu yang keberapa gitu. Ya sudah selesai sampai itu saja gitu. Nah, inilah kata Allah Subhanahu wa taala, dzalikal fawzul kabir, kesuksesan yang besar itu adalah ketika manusia itu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia adalah beruntung. Nah, di sini malah disebutkan wa udkhilal jannah, menggunakan kata jannah satu, tidak menggunakan kata jannah, tidak menggunakan kata surga, tapi hanya satu saja. Sudah kamu masuk ke dalam satu surga saja sebetulnya sudah beruntungnya luar biasa gitu. Apalagi diberikan jannat, wah itu sudah tikau-tikaunya itu kan. Wah, luar biasa itu ya. Ini disebutkan wa udkhilal jannah. Kalau kalian itu dimasukkan ke dalam satu surga saja itu sudah melebihi daripada dunia dan seisinya. Nah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan reward kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh ya. Bagi mereka ya wajib bagi mereka itu mendapatkan jannatun tajri min tahtiha anhar. Ya, demikianlah pengajian kita malam Jumat ini.
ini semoga dapat dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa menjadi benar-benar orang yang beriman dan benar-benar orang yang beramal soleh, ya, bisa beramal soleh dan dimasukkan termasuk dari mereka-mereka yang mendapatkan menggapai al-fauzul kabir, kesuksesan yang besar, ya. Yaitu kita mendapatkan surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang berbagai dari berbagai macam airnya, dari berbagai macam ya air, ya, ada air susu, air apalagi ada susu, ada madu, ada khamr dan lain sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an